Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Sobat Kevas. Balik lagi nih di Kevas Live. Oke, malam ini perkenalkan saya Wisnu. Saya yang akan menjadi host untuk malam ini. Oke, Sobat Kevas, malam ini kita akan membahas mengenai satu topik yang sangat menarik tentunya, yaitu adalah tidak usah merasa benar untuk terlihat benar. Kira-kira seperti apa ya pembahasannya? Dari pengalaman saya ya, gimana caranya bisa terlihat benar? Oh, tidak usah terlihat benar untuk terlihat benar. Eh, Mungkin kita sebagai orang muda selalu berusaha untuk jadi orang yang terlihat benar. Tapi apakah saat kita berusaha terlihat benar, kita itu benar-benar jadi orang benar? Agak membingungkan memang ya. Cuma malam ini memang topik yang sangat menarik. Semoga teman-teman juga boleh terberkati dari topik kita malam ini. Nah, Sobat Kevas, saya juga berharap semoga Sobat Kevas dimanapun kamu berada, kamu tetap sehat, juga tetap sukacita. Baik, saya akan coba undang malam ini untuk narasumber kita. Kita sambil tunggu narasumber kita. Nah, narasumber kita malam ini, oh udah masuk ternyata. Selamat malam. Malam, selamat malam. Nah, Sobat Kevas, perkenalkan nih, ini narasumber kita untuk malam ini. Namanya adalah Kak Bruno. Amin. Bruno boleh kenalan dulu nih sama Sobat Kevas nih yang lagi nonton saat ini. Amin. Puji Tuhan ya. Selamat malam untuk kita semua, teman-teman Kefas di mana saja berada, ya, yang sementara juga memantau acara kita malam hari ini, ya, kan dengan topik yang sangat menarik, di mana tadi Bro Wisnu sudah menyampaikannya topiknya ya. Tidak perlu merasa benar untuk terlihat benar ya. Saya memastikan dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas. Sangat jelas sekali Kak Bruno. Suaranya oke? Ya, Suaranya oke ya? Nah, baik. Untuk saya memperkenalkan diri saya dulu, ya. Nama saya Bruno. Nah, saat ini saya sementara ada di Denpasar, Bali, ya. Saya juga sebagai pembina mahasiswa di sini, ya. Biasa kita disebut sebagai ya camp mahasiswa lah ya, atau disebutnya adalah Brother House. Jadi di Denpasar, puji Tuhan, saya baru 1 tahun dari 2019 ya kan, sampai sejauh ini sudah 1 tahun, genap 1 tahun. Jadi puji Tuhan, saya melayani orang-orang muda. Amin. Mungkin untuk perkenalan singkat saya seperti itu, dan sebagai informasi bahwa saya melayani orang-orang muda ya kan, yang ada di Denpasar ya kan, melayani orang-orang muda yang berkuliah di Denpasar, beberapa kampus termasuk kampus Udayana, itu salah satu kampus yang terbesar ya di sini, kampus negeri, dan beberapa kampus-kampus yang lain. Mungkin untuk perkenalan saya seperti itu dulu, saya kembalikan kepada Bro Wisnu. mungkin ada beberapa teman-teman kita yang masih belum tahu apa sih itu Brother House gitu. Mungkin Kak Bruno bisa kasih tahu nih Brother House ke Sobat Kevas. Amin. Ya. Teman-teman semua, teman-teman Kefas ya, di mana saja saat ini ya, mungkin ada yang lagi nyantai di rumah lah ya. Tentunya pasti kebanyakan di rumah ini ya, karena memang situasi pandemi ya, membatasi kita tidak bisa kemana-mana gitu. Ya, sebenarnya Brother House ini adalah apa? Ini adalah sebuah camp mahasiswa sih sebenarnya. Misalnya ya kan, teman-teman yang ingin berkuliah di Udayana atau di Denpasar ya kan, ya, mereka teman-teman kita ini bisa ya kan berbagian di tempat kita. Bahkan Brother House ini ya kan tidak hanya ada di Denpasar, tetapi Denpasar ini adalah baru dibuka ya kan. Tetapi tempat ini ya kan, Brother House ini ada di berbagai kota yang tersebar di Indonesia. Sebenarnya tidak hanya Brother House saja sih ya, tetapi ada juga untuk saudara atau cewek-cewek lah ya istilahnya, teman-teman untuk khusus mahasiswi. Tapi untuk Denpasar sendiri belum ada. Tetapi di beberapa kota seperti di Jakarta, ya kan, Bandung, Semarang, Surabaya, ya kan, sudah ada ya kan
tempat bagi para mahasiswi, kan, supaya ini seperti camp mahasiswa atau seperti asrama khusus ya kan, khusus ya. Tentu dibagi. Jadi ini tidak digabung, ini khusus untuk saudara. Jadi berarti namanya saudara, isi di dalamnya juga adalah para saudara, brother semua di dalamnya. Gitu ya. Jadi brother house itu tempat tinggalnya untuk saudara-saudara, yang dimana tempat tersebut bisa lebih kenal diri Tuhan gitu ya, Kak. Ya. Lalu hal yang menarik lagi di brother house ini sebenarnya, ya kan? Kalau kita lihat ya sekilas ya, sebenarnya apa sih kegiatan kita di dalam? Ya, sebenarnya ini adalah sebuah rumah gitu kan, sebuah rumah di mana ini adalah orang tua itu bisa menitip anak-anak mereka di tempat kita, dan peran kita di sini adalah sebagai orang tua, membimbing mereka, baik itu dari aspek khususnya gitu kan, kerohanian mereka, karakter mereka. Tentu di dalam aspek pendidikan ya, kita bisa mendampingi mereka, mungkin bisa mengatur, wah jadwal belajarnya seperti apa, ya tahu sendiri lah hari ini kalau orang muda tidak diperhatikan akan hal ini, apalagi sudah jauh dari orang tua, ya udah bisa dikata, ya udahlah sama gue aja gitu ya. Bisa saja orang itu tidak peduli lagi dengan, wah apa sih yang menjadi sasaran saya di kota di mana saya tertuju saat ini, ya. Oke, Kak Bruno. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita yang berjudul tidak usah merasa benar untuk terlihat benar, ya. Mungkin Kak Bruno bisa pimpin kita di dalam doa ya, Kak. Oke, kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini adalah sebuah kesempatan yang sangat istimewa bagi kami. Malam hari ini kami bersama dengan orang-orang muda ya Tuhan. Dimanapun teman-teman kami saat ini yang sementara memantau acara ini. Tuhan, Kau rahmati kami, Kau berkati kami malam ini. Sirami kami dengan benih firman kebenaran-Mu. Tentu kami sebagai orang muda, Tuhan kami perlu di Kau yang memimpin kami. Bahkan juga pun Tuhan, bahwa kami mengenal kian dalam akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, untuk itu kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan hingga selesainya pun Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan berkati jaringan kami, internet kami, bahkan device yang kami pakai pun Tuhan. Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Mulia bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik, Kak Bruno. Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol. Tema kita kan tadi tidak usah merasa benar untuk terlihat benar. Nah, sebenarnya apa itu artinya benar, atau apa sih definisi benar sih Kak? Kalau menurut Kak Bruno? Amin. Baik ya. Oke, sobat Jefas, teman-teman semua pada malam hari ini yang kita sudah sama-sama, bahkan sudah ada yang join ya, puji Tuhan. Sebenarnya ya, kalau kita lihat ya kan topik malam hari ini dikatakan adalah tidak perlu merasa benar ya kan untuk terlihat benar. Tentu pasti kita bertanya juga kan, atau di dalam pemikiran kita apa sih kata itu ya? Ya, pada dasarnya kalau menurut saya dulu ya, sebelum nanti kita melihat pandangan ataupun pengertian dari KBI seperti apa definisi daripada kata benar itu sendiri. Bagi saya ya kan, benar tentu ya kan tidak salah lah ya. Benar ya, apa adanya saya adalah seperti itu. Lalu benar adalah tidak munafik juga. Tapi kita melihat di sini ya kan, kita coba melihat ya, kira-kira di dalam kamus bahasa Indonesia ya kan, kira-kira benar ini seperti apa ya kan, supaya kita menyamakan persepsi kita. Karena banyak orang kan menurut mereka, wah benar itu relatif ya kan. Menurut kami benar seperti ini ya kan, tetapi menurut saya berbeda. Tetapi biarlah ya kan, dasar benar malam ini ya kan, kita mau melihat secara bersama teman-teman ya kan. Kira-kira benar ini adalah standarnya apa ya kan? Kita akan melihat itu. Benar ini adalah menurut siapa ya kan? Apa yang menjadi patokan benar itu sesungguhnya? Supaya kita nggak salah ya kan, supaya kita tidak salah gitu terhadap definisi benar itu sendiri. Di dalam kamus besar saya tadi mulai dari kemarin coba cek ya, cari apa sih benar. Ya, menurut kamus besar bahasa Indonesia, benar itu sendiri yang pertama adalah sesuai atau sebagaimana adanya, ya kan? Seharusnya, betul dan tidak salah. Ini adalah kebenaran yang umum. Lalu tidak berat sebelah, adil.
Lalu yang ketiga adalah lurus. Lurus ini kan berkenan dengan hati, ya kan? Kalau lurus ya hati yang lurus ya, itulah kategori benar, ya kan? Lalu benar ini juga ternyata adalah dapat dipercaya, cocok dengan keadaan yang sesungguhnya dan tidak bohong. Dan itulah benar. Dan yang kelima sah, dan yang keenam sangat atau sekali dan sungguh-sungguh. Ini adalah definisi berdasarkan kamus bahasa Indonesia. Ya. Jadi benar itu artinya pertama ya, benar artinya tidak salah. Benar artinya dapat dipercaya. Nah, mengenai itu saya tertarik mengenai artinya benar itu dapat dipercaya. Nah, kita sebagai orang-orang muda pasti kan selalu berusaha, saya mau terlihat benar loh. Saya mau ngomong A, ngomong B, ngomong C, saya maunya terlihat benar gitu. Tapi sebenarnya ciri-ciri orang yang benar itu seperti apa sih, Kak? Ya. Kalau kita lihat tadi ya, kembali kepada definisinya ya. Sebenarnya benar ini tadi tentu adalah tidak bohong. Benar ini juga adalah bisa dipercaya atau sesuai sebagaimana apa adanya. Saya mengangkat dulu sebuah pengalaman. Saya itu masih ingat ya teman-teman saya dulu ketika kita kan ujian ini, akan ceritanya ujian akhir ya kan, pas waktu SMA, ketika SMA itu ya mau ujian akhir, dan di dalam kelas itu kan karena pengawasnya tidak ada, keluar sebentar saja gitu kan ramai aja kan, sama-sama menyontek dan lain sebagainya. Memang situasinya tertutup gitu kan, tetapi menurut pandangan teman-teman saya yang lain, mereka sempat berkata bahwa kita perlu membantu teman-teman kita yang nggak bisa gitu supaya lulusnya bareng. Pandangan mereka ini bisa saja benar gitu kan kasihan dia loh ya kan, secara logis gitu. Nah kalau dia nggak lulus ini, aduh kasihan ya, padahal kita start sama-sama sekolahnya, benar nggak kan nggak tega juga ya secara satu sisi. Tetapi masalahnya di sini adalah apakah itu sesuai dengan rule-nya ya kan, apakah benar yang sesungguhnya seperti itu ya kan? Memang keadaan seperti itu. Tapi malam ini teman-teman kita melihat ya kan, benar itu ya kan apa standar kita ya kan. Benar ini adalah menurut apa sih? Apakah kalau kita menurut dunia, benar ini adalah karena situasi terdesak seperti itu, ya nampaknya benar gitu ya, nampaknya baik gitu ya. Tetapi apakah itu sebuah kebenaran? Apakah itu benar gitu lah ya kan dalam konteks seperti itu. Jadi kita melihat bahwa memang inilah yang menjadi tantangan ya kan kita orang-orang muda hari ini. Ya, banyak orang, contoh saya ketika berhadapan dengan mahasiswa pun, maksudnya memberitakan Injil itu kan baik ya kan, menaikkan status yang galau juga sebenarnya tidak masalah, itu oke saja ya kan. Tetapi saya mengamati ya, ternyata orang itu ya lebih cenderungnya ketika dia menaikkan status galau, dia lebih mudah menyampaikan itu dibanding ketika dia mau sharing kepada teman-temannya ya kan, apalagi misalnya di Instagram, Facebook dan lain sebagainya, malah dia lebih takut gitu. Nah ini kan agak bertolak belakang gitu kan, kok takut gitu, kenapa ya kan? Kita melihat bahwa justru sebenarnya itulah yang benar ya kan, itu yang harus kita lakukan. Jadi mungkin seperti itu ya. Oke, tadi kan kita udah lihat ya standarnya benar menurut standar orang-orang pada umumnya. Sebelum lanjut pertanyaan, Sobat Kefas, misalkan ada pertanyaan mengenai benar itu seperti apa atau apapun tentang kebenaran, Sobat Kefas boleh tulis di kolom komentar atau boleh gunakan fitur pertanyaan yang ada di bawah. Nah, Kak, saya mau lanjut lagi nih, Kak. Dari standarnya tadi, standar orang awam. Nah, aku penasaran nih, Kak, kalau dari sisi rohani, sebenarnya standar benar menurut Alkitab itu seperti apa sih, Kak? Baik, bagus sekali ya kan, supaya kita lebih jelas ya melihat kita malam hari ini. Mungkin kita bagi yang di depannya sudah ada Alkitab ya gitu kan, di depan entah laptop kah atau di handphone ya, kita mungkin sama-sama cek ya kan alamat Alkitabnya. Kita coba sama-sama membuka ya kan? Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Baik teman-teman semua, ya kan, kalau memang sudah mendapatkan ayat itu dan sudah membukanya, saya akan baca untuk kita semua ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 berkata, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar.
di dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Oke teman-teman, kita perlu garis bawahi satu frase yang dikatakan tadi, supaya kita mengenal yang benar. Penulisan yang-nya itu adalah Y besar dan B-nya itu adalah yang benar, B-nya besar. Tentu ini adalah mengacu kepada pribadi, persona, seseorang. Nah, siapa ini sebenarnya kan? Supaya kita mengenal yang benar. Kiranya malam hari ini kita akan melihat hanya ada satu yang benar. Paulus ya kan di dalam, kalau kita lihat di dalam kitab Roma, bahkan sangat ya kan secara gamblang, secara terang-terangan apa yang dia katakan di sana. Di dalam, kalau teman-teman boleh cek, di dalam Roma pasal 3 ayat 4 juga menyebutkan apa? Allah adalah benar. Teman-teman ya kan, mau kita mengenal kebenaran sesungguhnya ya kan, hanya Allah yang benar. Amin. Ya, mohon Tuhan memimpin kita malam ini. Bahkan bagian yang lain mengatakan hanya Allah yang benar. Semua manusia adalah pembohong. Bro Wisnu, ketika saya membaca ini, ya saya menyadari, Tuhan ampuni aku ya. Ternyata tidak ada yang benar. Teman-teman semua ya kan, dimana saja yang sementara memantau kan acara kita malam hari ini. Ini bukan saya sendiri yang mengatakan, tetapi standar apa yang saya sampaikan malam hari ini adalah firman Tuhan, ya kan? Adalah Alkitab. Tuhan berkata apa? Kiranya kita juga sebagai orang muda hari ini, standar benar kita adalah menurut firman Tuhan. Bukan lagi karena menurut pendapat para ahli. Bukan lagi karena menurut si A, kata benar menurut atau konteks tertentu atau situasi tertentu. Tidak teman-teman. Tetapi saya mau membawa kita malam hari ini ya kan dengan kasih Tuhan. Mari kita sama-sama mengarahkan hati kita. Standar kita adalah firman-Nya. Standar kita adalah firman Tuhan. Dikatakan tadi hanya Allah yang benar. Teman-teman, kalau kita melihat ya kita ya kan, justru ya kan sebenarnya kita adalah manusia binasa. Kalau balik lagi ke dalam Kejadian pasal 3, bagaimana kisah manusia jatuh di dalam dosa. Sebenarnya kita ini tidak bisa diselamatkan lagi. Tapi puji Tuhan teman-teman. Tuhan yang membenarkan kita. Buktinya apa? Ketika Tuhan mati di atas salib, untuk apa sebenarnya? Menembus kita, menyelamatkan kita, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Karena memang Allah kita adalah Allah yang benar. Yang mau mendapatkan juga ya orang muda hari ini adalah ya ini menjadi standarnya, ini menjadi patokannya gitu ya. Bukan lagi orang lain atau bukan lagi pemahaman dari para ahli atau pendapat orang lain dan lain sebagainya. Tetapi standarnya bagaimana Tuhan melalui firman-Nya memberikan kepada kita bahwa hanya Tuhanlah sang kebenaran bagi kita. Amin. Ya, apa? Shock juga agak merindingnya bahwa ternyata manusia itu tidak ada yang benar, hanya Tuhanlah yang benar. Nah Kak, jadi gimana dong Kak? Kalau manusia, saya kan juga manusia, gak bisa benar, manusia itu salah. Gimana supaya saya ini bisa memenuhi standarnya gitu, standar di Alkitab. Benar hanya Tuhan. Jadi gimana Kak? Amin. Ya, tadi ya kan sudah disampaikan bahwa ya mungkin saya mempertegas saja apa yang menjadi standar kita ya kan. Bagaimana kita bisa benar di hadapan Tuhan. Ya, kita melihat bahwa kita perlu kenal dulu ini. Ibaratnya gini ya, teman-teman ini sementara ada di padang pasir, ya kan, di padang gurun, ya kan? Di tengah siang hari lagi, ya kan, bahwa siang matahari. Teman-teman tentu kehausan, ya kan, butuh sebuah kelegaan. Nah, tetapi saya memiliki air, istilahnya, ceritanya gitu. Saya adalah sumber airnya, ya kan. Nah, teman-teman, ya kan, untuk menghilangkan rasa lega demikian, terhadap kebenaran juga demikian. Tentu sikap kita dong harus datang kepada yang memiliki air itu. Saya mau menghilangkan rasa lega saya. Ini hanya sebuah ilustrasinya, gitu kan. Nah, terhadap kebenaran ini kita perlu tahu, ya kan, sumbernya, ya kan, kebenaran ini siapa? Teman-teman yang terkasih di mana saja berada saat ini.
kalau kita kenal hanya Tuhan akan sumber kebenaran ini, mari kita perlu datang kepada Tuhan. Nah, kira-kira caranya gimana dong ini ya kan? Ya, puji Tuhan. Hari ini kita sudah memiliki firman, ya kan? Bahkan banyak ya kan, komunitas-komunitas yang bisa menolong kita, atau ada Bible study dan lain sebagainya. Bahkan juga hari ini kita kan memiliki handphone ini, ada gadget ya kan. Di sana ada grup WA, ya kan, pembahasan Alkitab bersama dan lain sebagainya. Teman-teman, mau kita hari ini hidup berdasarkan standar firman kebenaran ini, kita perlu datang dulu kepada sumber kebenaran. Sumbernya teman-teman adalah Allah sendiri. Tentu kita mengenal Allah tidak hanya, wah, saya ke gunung deh ya kan, saya bersemedi di sana, saya diam di sana ya kan, pasti Allah datang dengan kemegahan. Tidak teman-teman, di depan kita sudah ada Alkitab. Kita datang pada Tuhan dengan hati yang murni. Saya percaya di dalam Mazmur 119 ayat 105 Tuhan juga berfirman, ya kan? Firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Amin. Ya, namanya pelita kan, itu pelita ini fungsinya untuk menerangi segala sesuatu. Karena memang kita butuh terang Tuhan. Terang pelita ini adalah firman-Nya. Ya, mau kita ya kan dibenarkan oleh Tuhan, jalannya tidak ada lain. Puji Tuhan, firman ini sudah terbuka bagi kita. Ya. Kalau kita lihat teman-teman sejarahnya, justru kita ini ya pernah dituturi gitulah selama beberapa ribuan tahun. Tapi puji Tuhan, firman ini tetap ya, firman yang hidup, firman yang segar, yang membawa kita mengenal bahwa Dialah Sang kebenaran. Amin. Jadi udah mulai melihat nih Kak Bruno. Jadi untuk menjadi orang benar itu nggak perlu merasa benar. Justru saat kita merasa benar, manusia nggak pernah benar. Jadi yang aku dapat itu untuk menjadi orang benar, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita harus kembali datang kepada Tuhan. Betul. Wah, luar biasa sekali. Nah, ini Kak, aku juga mau nanya nih Kak. Padahal seringnya aku tahu gitu, aku harus datang kepada firman Tuhan. Aku harus datang menghampiri Tuhan. Tapi kadang-kadang tuh di dalam tuh ya Kak, aduh kok Tuhan kok nggak ada kekuatan ya. Tuhan kok nanti dulu deh Tuhan. Aduh 5 menit lagi Tuhan, ini aku ada kerjaan, aku masih ada tugas. Tuhan aku masih ada A, masih ada B, masih ada C. Nah Kak, apa sih yang terjadi kalau kita itu tidak datang kepada Tuhan sebagai sang benar itu? Ya. Kalau kita lihat tadi ya gitu kan, firman itu kan Allah sendiri. Memang saya juga kalau melihat situasi kita, misalnya kesulitan-kesulitan demikian, bahkan ya kadang saya alami juga gitu kan, saking banyaknya yang harus dikerjakan ya kan. Kadang kan tubuh ini lemah, bisa capek, bisa letih. Tapi satu hal yang saya ingat, di dalam kita itu sebenarnya ada Roh Kudus itu yang menguatkan kita. Kalau mungkin kita lagi dalam keadaan terdesak demikian, Tuhan ini justru mau ya kan, Dia itu selalu terbuka kepada kita. Asal saja ya kan hati kita itu tetap mau terbuka dengan Tuhan. Tuhan, susah datang. Artinya kita dengan hati yang humble, hati yang sederhana, atau memberikan keadaan kita yang seril-rilnya. Kalau memang kita bilang, Tuhan, saya capek banget. Tuhan, tolong aku Tuhan, ya kan? Bimbinglah aku bagaimana? Aku sepertinya sibuk banget Tuhan. Bagaimana caranya supaya aku tetap menikmati perhentian Tuhan? Di sana kita bisa mengalami Allah secara langsung. Memang ya kebanyakan. Ini kan kebanyakan. Saya ketika pertama kali ya kan 2009 didapatkan Tuhan, dilahir ulangkan. Sukacita itu sepertinya itu sejangka waktu selama 2 bulan gebu-gebu sekali. Tapi tiba satu titik seperti saya itu kayak tidak mengalami Tuhan dulu. Wah Tuhan ini kemana ya? Saya kayak itu karena itu tadi perasaan saya. Tapi ingat teman-teman, malam ini ya kan, kepercayaan kita akan Tuhan bukan bergantung pada situasi kita seperti itu. Perasaan kita, ingat, perasaan kita sewaktu-waktu bisa berubah. Moodnya aja nggak bagus, bisa aja berubah teman-teman. Ini juga saya alami. Tetapi ketika saya belajar, kalau kita lihat bagian firman Tuhan, saya membacakan satu ayat gitu kan.
Ya, ini yang menolong kita, ini yang membawa kita. Ya, kita melihat bahwa iman kita bukan berdasarkan situasi seperti tadi. Bisa aja kalau kita lagi sibuk itu, pasti susah itu kan. Tapi teman-teman, di dalam Galatia pasal 2:16, saya akan baca bagi kita, apa yang menjadi dasar kita malam hari ini juga gitu ya. Dikatakan sini apa? Kita tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya melalui iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ya, kita mungkin juga ya kan, wah kita buat sebuah aturan gitulah dalam sebuah mungkin tempat tinggal kita lah, wah supaya saya tetap menikmati Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya dasar kita adalah ini. Kita perlu menyadari diri kita ini terbatas masalahnya. Tetapi ingat, Roh Tuhan atau Roh Kudus yang di dalam kita, teman-teman, tidak pernah terbatas. Nah, ini yang perlu kita kejar bersama-sama, ya kan? Perlu bayar harga. Bayar harganya seperti apa tadi? Sesibuk-sibuknya saya perlu meluangkan waktu, ya kan? Untuk apa? Datang kepada Tuhan. Untuk apa? Mungkin saya lagi galau. Beritahu aja Tuhan, Tuhan aku lagi galau. Saya percaya, apakah Tuhan tidak mendengar doa sedemikian? Justru dalam setiap keadaan kita, teman-teman, Tuhan mau, ya kan? Supaya apa? Ia akan mendengar kita. Saya mengucap syukur atas kasih Tuhan. Tuhan berkata, aku di dalam, kalau kita lihat Ibrani pasal 13 ayat 5, Tuhan berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Teman-teman, saya percaya malam ini, dia tidak membawa kita supaya dia itu membiarkan kita tidak memahami kebenaran. Dia membiarkan kita terus tetap ada di dalam sebuah kesalahan. Tidak. Tetapi kalau kita hidup berdasarkan iman kita, bukan lagi karena merasa. Karena ingat teman-teman, ketika kita bilang merasa, ya kan, merasa. Bisa kemungkinan adalah, saya masih ragu-ragu nih, karena merasa benar kan. Lalu, aspek berikutnya apa? Karena saya merasa, belum tentu bagi orang lain adalah benar. Tetapi puji Tuhan, kita melihat malam hari ini. Dasar kita bukan karena perasaan saja. Ya. Tetapi dasar kita adalah iman di dalam Kristus. Kira-kira begitu, bro dan teman-teman. Pengalaman Pak Bruno lama juga ya. Tadi Kak ada yang tanya di kolom komentar. Kita oke, hari ini kita kembali kepada diri Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Tapi Kak, sering sekali di awalnya aja. Oke, 1 hari masih oke. 2 hari masih oke. 3 hari, aduh. 4 hari, aduh. Nah, Kak, gimana supaya kita bisa setia untuk terus kembali pada diri Tuhan? Terutama dalam situasi ini, kita tahu bahwa masa-masa pandemi, bingung mau ngapain itu, kadang kita gunakan waktu untuk diri Tuhan, tapi malah sibuk dengan gadget. Nah, gimana sih supaya kita setia kepada diri Tuhan gitu, Kak? Amin. Ya, terima kasih ya, Bro Wisnu dan teman yang menanyakan akal hal ini. Ya, tentu kita menyadari ya, satu aspek di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri, ya kan? Tapi ingat, Tuhan kita justru Tuhan yang setia. Tuhan juga kita melihat ya kan. Tuhan itu sebenarnya tidak hanya diri kita sendiri, tetapi kita perlu partner. Contoh ya, figur-figur atau orang-orang muda yang ada di dalam Alkitab. Daniel adalah bersama teman-temannya, ya kan? Yosua bersama Kaleb. Kita lihat, mereka itu seolah-olah ada partner gitu ya. Kita melihat, memang tadi saya sudah sempat menyinggung atau menyentil tadi ya, perkara. Kadang-kala kita lemah ini masalahnya. Itu masalah kita, itu masalah di pihak kita. Sebenarnya di pihak Allah tidak menjadi soal, ya kan? Bisa aja, ya kan? Kita itu on fire di awal. Contoh ya kan, baru saja kita mungkin mengikuti sebuah seminar kebenaran yang membuat hati kita terbuka itu kan, semangat. Misalnya hari ini ada seminar, besok pagi itu ada doa gitu kan, mempersembahkan diri. Saya perlu doa untuk wah besok pagi saya harus berdoa. Soalnya itu akan berjalannya beberapa hari saja. Tapi teman-teman, ya kan, satu sisi kita perlu berdoa baik-baik di hadapan Tuhan. Tuhan akan pimpin kita. Tentu kita butuh partner. Kan ada teman-teman kita yang lain. Jujur, saya secara pribadi ya mengucap syukur ya ada Kefas Indonesia. Di dalam Kefas Indonesia ada teman-teman yang memiliki kedambaan yang sama.
Bukan berarti teman-teman yang sudah join, yang akan berbagian di dalam kefas, orang-orang yang sudah kuat semua. No, saya bilang malam ini, bukan teman-teman. Tetapi kita adalah sebagai manusia biasa yang di hadapan Tuhan. Tapi hari ini Allah mau pakai kita. Ingat, mau kita tetap, ya kan? Istilahnya, orang itu selalu mengambil contohnya seperti ini ya. Kalau kita lihat ya kan, sapu itulah, sapu ya kan. Kalau sapu misalnya, anggaplah aja ini sapu ya, ini memang pena. Tapi ibaratnya ini sapu gitu ya kan. Kalau hanya satu biji begini saja kita sapu, mungkin bisa si sapunya. Tapi mau selesai berapa lama ini ya kan? Tetapi kalau kita kumpulkan ini sebanyak mungkin gitu ya kan, disapu, pasti bisa dilakukan dengan cepat dan pasti efektif. Nah, orang-orang muda ya kan, mungkin satu sisi ya kan kita seolah-olah wah, aku sudah berdoa, sudah mempersembahkan diri kepada Tuhan, aku mau berdoa, aku mau membaca firman, kok gagal lagi. Teman-teman, ada sebuah komunitas yang bisa menyelamatkan kita malam ini. Saya jujur, saya secara pribadi ya kan, saya mengucap syukur ada salah satunya Kefas Indonesia. Bahkan Kefas ini tersebar di berbagai kota. Di mana saja teman-teman saat ini ya kan tinggal, misalnya saya di Denpasar bersama teman-teman orang-orang muda di sini. Ya mari kita bangun sebuah atmosfer lah, suasana yang baru ya kan. Untuk kita sama-sama tuh baca bersama melalui Bible tadi. Nah ini sebenarnya menyelamatkan kita. Karena memang itu tadi. Ingat, ya kan kalau kita lihat di dalam Petrus, iblis itu mengaum-ngaum, ya kan sama seperti singa ya kan, yang mencari orang yang dapat menelannya. Teman-teman, coba bayangin ya, saya ini kan ibarat domba ya, di hadapan Tuhan. Ketika kita lihat ya kan singa lewat, ya kan, dia lihat ada domba sendiri, diterkam mati, ya kan? Habis dia. Teman-teman, kita sebenarnya ibarat seperti itu. Saya cukup tertarik ketika melihat ada sebuah berita kawanan kumpulan biasa binatang-binatang di daerah Afrika gitu kan. Walaupun kecil-kecil gitu loh, tetapi karena mereka banyak, bahkan ada induk-induknya, mereka itu kan satu kumpulan yang sangat besar. Walaupun di situ ada beberapa singa, mereka nggak bisa terekam tuh. Nah kenapa? Karena di situ kita melihat kekuatannya itu adalah karena secara bersama-sama. Jadi teman-teman, satu sisi hubungan kita, mau kita mengenal kebenaran ini, ada aspeknya secara pribadi. Ya kan? Tetapi satu aspek ada lagi adalah secara bersama. Untuk itulah ada Kefas Indonesia. Saya mengucap syukur lah ada komunitas seperti ini. Betul, komunitas ini yang menjaga orang muda. Kalau menyentil tadi ya perkara bagaimana tadi situasi hari ini, benar, sumpah kuat. Siapa yang tidak pasti bosan ya, jenuh aktivitas kita hanya di rumah saja, baru pegang handphone ya kan, bosan, pasti bosan. Tapi teman-teman, hanya ada satu yang bisa menyegarkan kita, bisa menguatkan kita kembali, adalah melalui firman kebenaran seperti ini. Tentu adalah aspek kita pribadi dan juga ada teman-teman kita yang lain. Hari ini kan bebas nih, ya kan? Mau kita telepon, ada Zoom, dan lain sebagainya. Banyak ini akan kegiatan-kegiatan rohani yang bisa menyegarkan kita, ya kan? Menyiram kita kembali dengan firman kebenaran. Kira-kira seperti itu, Bro. Dan teman-teman, ya. Kalaupun masih belum puas, ya kan? Nanti boleh hubungi Bro Wisnu untuk kita. Mungkin teman-teman yang menanya ini yang tadi di kota mana? Di sana ada komunitas di sana yang bisa lebih intensif lagi atau lebih leluasa lagi untuk menanyakan diskusi-diskusi hal-hal yang lain. Oke. Aku penasaran. Nah, Kak, ada nggak sih teladan lain dari Alkitab yang bisa menguatkan kita, Kak? Teladan orang benar yang ada di Alkitab yang bisa menguatkan kita. Mohon maaf, Bro Wisnu, mungkin bisa diulang tadi, saya ada gangguan. Oke. Tadi aku tertarik dengan Nyala putus-putus, ya. kita tahu bahwa Daniel adalah orang yang setia berdoa. Dia adalah orang yang benar. Tapi Kak, ada nggak Kak tokoh Alkitab lain yang benar di hadapan Allah, yang bisa jadi teladan bagi kita supaya dalam masa-masa hari ini mungkin kita lemah, tapi karena kita tahu ada teladan dari satu sosok di Alkitab adalah orang benar, kita pun juga bisa bersedia seperti demikian. Amen.
Amin. Teman-teman semua ya kan, mungkin eh, kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kisah pasal 2 ayat 36 ya. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 36. Baik teman-teman, ya saya akan membacakan untuk kita semuanya. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 36. Dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Amin. Ya, dikatakan di situ, ya, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus bagi kita. Teman-teman sekalian, di dalam bagian yang lain tadi kita melihat Yesus ini adalah diutus Allah. Dia berinkarnasi. Untuk apa, teman-teman? Dia merendahkan dirinya, rela menghamba, datang ke bumi, datang ke dunia. Untuk apa, teman-teman? Tidak ada jalan lain supaya ia mendapatkan kita. Malam ini juga supaya mendapatkan orang-orang muda dibawa kembali kepada jalan yang benar, ya kan? Karena dikatakan hanya Dia yang benar. Tidak ada, ya kan, kebenaran selain Dia. Di dalam Yohanes bagian yang lain juga Tuhan mengatakan, ya kan, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Amin. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Saya percaya sekali, ya kan, teman-teman dimanapun berada saat ini, harapannya adalah kita mau bersatu dengan Tuhan. Harapan kita tentunya kalau kita bersama dengan Dia. Teman-teman, jalannya tidak lain. Inilah figur, ya kan, yang baik bagi kita, rela memberikan dirinya bagi kita. Tentu saat itu ketika Dia melakukan berinkarnasi, ya kan, mengambil rupa seperti manusia, teman-teman, Dia juga menjalani kehidupan kita seperti kita, ya kan? Tetapi memang aspek satu sisi Dia adalah ada insani dan juga ada ilahinya. Tetapi Dia rela menerima itu, Dia rela menjalankan itu. Tetapi satu hal, inilah figur yang baik yang perlu kita tiru hari ini. Dialah sang kebenaran itu. Dialah yang memberikan hidup bagi kita. Ingat, hidup ini bukan perkara hidup yang untuk sementara, bukan perkara hidup supaya saya survive, bertahan hidup. Hidup ini adalah hidup yang kekal. Amin. Ini yang sangat bernilai hari ini, teman-teman. Jadi, kiranya kita dibawa pada malam hari ini, kita perlu melihat baik-baik. Inilah tokoh, adalah figur yang perlu patut kita contoh. Tuhan adalah sang kebenaran bagi kita, ya kan? Mau kita kenal kebenaran atau bagaimana ya, Bro Wisnu ya? Mau kita kenal kebenaran, jalannya tidak ada jalan yang lain, kan? Jalannya adalah melalui Yesus Kristus. Saya secara pribadi mengucap syukur, ya kan? Saya ingat ya, cita-cita saya dulu saya kepingin jadi pastor, ya kan? Jadi hari ini saya percaya juga, ya kan, ketika puji Tuhan ada firman kebenaran ini. Firman ini yang mengubah saya. Teman-teman, ya kan, saya percaya juga malam hari ini firman yang kita sama-sama sharingkan, ya kan, teman-teman, ini yang mengubah kita, ini yang membawa kita bisa mengenal Dia, bahwa hanya Allah yang benar, hanya Amin. di dalam Yesus Kristus inilah yang membuat kita dibenarkan. Amin. Jujur, ya kan, saya secara pribadi bahkan di dalam, kalau kita lihat Kisah para Rasul pasal 4 ayat 12, di sana menyebutkan ayat ini yang memalingkan saya, teman-teman. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus Kristus yang harus kita puji. Saya sangat mengucap syukur ayat ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Di bawah kolong langit ini, teman-teman, mungkin hari ini kita berhadap, kita nih masyarakat, kan ada yang kuliah nih, ada yang sudah selesai kuliah, ada yang masih SMA, ya kan, teman-teman yang masih sementara mengikuti acara ini, saya tidak tahu gitu kan. Tapi satu sisi, pasti saya juga ketika berjumpa dengan seorang mahasiswa, ya kan, kadang kok saya bingung sama dosen-dosen saya, ya kan, ceritanya aneh-aneh aja ya, kan mengajarkan filsafat dan lain sebagainya. Tetapi satu hal, standar kita pada malam hari ini, teman-teman, adalah benar menurut firman. Standar kita hanya satu standar. Ada seorang saudara mengatakan, ya kan, hanya ada satu standar bagi kita hari ini, adalah firman kebenarannya. Jadi saya mengajak kita semua, teman-teman, ya kan, kita perlu teguh di dalam firman kebenaran hari ini.
Amin. Artinya apa? Ketika orang mempertanyakan iman kita, mempertanyakan tentang kebenaran atau prinsip hidup kita yang benar itu, saya mengajak kita bahwa biarlah standar kita adalah Alkitab. Kita jangan menjawab menurut kita, tapi kita katakan, oke, saya akan menjawab adalah menurut kebenarannya seperti apa yang kita tahu. Untuk itu, teman-teman, kita perlu tentu gali lebih dalam lagi gitu kan, sehingga kita ada sebuah persiapan yang baik. Dan galinya di mana? Ada kelompok firman dan study, ya kan? Ada Bible study yang menolong kita. Kita sama-sama diskusi di sana, ya kan? Kira-kira seperti itu dulu. Amin. Puji Tuhan sekali. Ini sebenarnya kalau kita punya waktu sampai berpuluh-puluh jam, aku pengen ngobrol terus nih sama Kak Bruno. Cuma ya tidak terasa kita udah berbincang selama 40 menit. Jadi aku dapat banyak banget pengalaman dari Kak Bruno, banyak banget yang aku lihat bahwa kita mau jadi orang benar, ya harus kembali pada diri Tuhan. Apapun situasinya, keadaan, tetap kembali pada diri Tuhan. Mungkin Kak Bruno boleh ya Kak, pimpin kita dalam doa. Kita minta pada Kak Bruno supaya Kak Bruno doain kita orang-orang muda, supaya kita boleh Kak jadi orang yang benar di hadapan manusia, juga boleh benar di hadapan Tuhan. Amin. 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 Baik, teman-teman, ya, di mana saja saat ini kita satu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman malam hari ini. Terima kasih untuk sharing kami. Mungkin hamba yang menyampaikan terbatas adanya, tetapi kami percaya Dikaulah sang kebenaran bagi kami. Dikau membukakan kebenaran selebar-lebarnya bagi kami orang muda. Jadikan kami orang muda, Tuhan, firman-Mu menjadi landasan kami. Firman-Mu menjadi dasar kami menjalani kehidupan kami hari ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kami persembahkan kehidupan kami sebagai orang muda. Menjadi orang muda yang mengasihi Dikau, Tuhan. Oh, Tuhan, seperti Daniel, Kaleb, dan Yosua. Tuhan, terima kasih orang-orang yang berpegang pada firman kebenaran. Tuhan, kami mempersembahkan kehidupan kami. Pakai masa muda kami, Tuhan, bagi diri-Mu, bagi tujuan dan bagi sasaran Tuhan di atas kami. Terima kasih untuk setiap teman-teman yang sudah menyediakan waktu bagi kami, untuk rela yang membayar harga, sama-sama mendengarkan siaran. Tuhan, terima kasih, bahkan berbagai teman-teman kami yang sudah menopang, bahkan acara boleh berjalan malam hari ini. Tuhan, terima kasih untuk firman kemenangan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Berkati kegiatan-kegiatan kami selanjutnya, Tuhan. Amin. Amin. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Amin. Terima kasih banyak Kak Bruno. Terima kasih udah nemenin kita. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, teman-teman yang masih ada, masih nonton, juga sama-sama diberkati. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Thank you, Bro Wisnu dan teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Nanti ajak lagi ya teman-teman yang lain di kegiatan selanjutnya. Amin. Amin. Bye Kak Bruno. Bye-bye. Amin. Bye-bye. Oke, Sobat Kefas, tidak terasa kita sudah 40 menit lebih kita berbincang-bincang. Ada beberapa pengumuman untuk Sobat Kefas semuanya. Pertama adalah minggu depan, ya, hari Senin depan, tetap ada Kefas Live. Jadi jangan sampai ketinggalan, ingat kita mulai live itu jam 7 tepat. Jadi supaya teman-teman tidak ketinggalan sedikit pun informasi dari Kefas Live, mari jam 7 tepat, sudah pantengin Instagramnya, dan langsung klik pas Kefas sudah mulai live. Oke, pengumuman kedua, kita akan ada pembukaan pendaftaran untuk Bible Course Kefas. Nanti teman-teman boleh klik link yang ada di bio kita. Di sana ada form pendaftaran untuk Bible Course bersama Kefas. Nah, teman-teman juga boleh, yang terakhir adalah teman-teman boleh sharing pengalaman teman-teman, seperti apa sih pengalaman yang berusaha flat benar, pengalaman teman-teman yang tadinya tidak benar bisa jadi benar. Teman-teman boleh sharing di kolom komentar ataupun DM ke kita. Baik, Sobat Kefas, sampai jumpa di Kefas Live minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.